Yos, kita lanjutkan lagi hipotesa cerita Boruto ke depan. Kisah Boruto ke depan akan sangat mengesankan jika Mudi Otsutsuki Momoshiki itu benar-benar bisa dikuasai Boruto nih. Kita jadi teringat bagaimana masifnya seorang Jinchuriki sempurna jika mampu berteman atau mengendalikan kekuatan Bijuya. Luar biasa menarik. Boruto itu berpeluang seperti itu. Pada dasarnya Momoshiki telah memperlihatkan kepada kita kemampuan-kemampuan yang ditampilkan saat pertemuan Kage kala itu ya. Di pertempuran kala itu begitu menarik karena Inukai Takeru no Mikoto, Monkey Rocks maupun Pisan Hunter dikeluarkan. Selain itu nakama di perubahannya kala itu ketika kekuatan Kinshiki diserap oleh sang Otsutsuki tersebut, dia juga secara otomatis memiliki kemampuan bersenjata dengan cakra merah muda milik Kinshiki itu loh. Nah hal itu juga pernah ditunjukkan dalam battle royalnya kan. Sekarang pertanyaannya, jika sebelumnya kita telah membayangkan ya di keadaan wadah yang bangkit itu Boruto sekarang juga masih kerepotan, artinya Momoshiki masih tak terkendali sama sekali ya. Tentu itu akan membahayakan teman-teman. Lalu bagaimana jadinya jika usianya sudah 16-an 17-an tahun nanti dan sesuatu seperti Jogan membantunya untuk menekan kekuatan Otsutsuki? Atau karena hal ini nih dia bisa bekerja sama dengan Momoshiki, bukannya kekuatan-kekuatan itu jadi lebih mengesankan lagi tuh. Well, Momoshiki memang berpeluang memperkenalkan Shinjutsu dewa yang akan digabungkan dengan mode Borushikinya, Kinshiki tersebut dan juga atribut lainnya. Yuk kita bahas hipotesa ini. Info penting ya nakama, sebelum masuk pembahasan kita harapkan kalian subscribe 3 channel terbaru kita, Saga Boruto 2 Blue Vortex, Joy Boy The Library of Nika, dan juga Shonen Odyssey. Untuk channel Saga Boruto 2 Blue Vortex kita akan ada pembahasan per episode fanfiction Boruto nih. Lagi rame banget tuh di sana dan kita juga akan konsisten upload di sana. Untuk kalian yang suka tema One Piece, kita akan sudah siapkan channel khusus Joy Boy The Library of Nika yang up to date ngebahas tentang perkembangan Luffy yang menggelora itu. Sementara untuk Shonen Odyssey kita akan bahas beragam anime shonen nih, season dan terkini yang jarang kita bahas sebelumnya. Jadi bisa dibantu support ya untuk subscribe tiganya dan aktifkan lonceng notifikasinya itu gratis. Sang udah dibahas, yuk kita lanjutkan lagi ceritanya. Nah setelah kita melihat ya bahwa ada beberapa hal yang mungkin mengerikan jika Momoshiki benar-benar tak terkendali dalam diri Boruto itu, bahkan beberapa waktu ke belakang tak sedikit dari para fans yang beranggapan nih ada sebuah misteri-misteri tentang sarung tangan Boruto kala itu dan ini berhubungan dengan Rinnegan miliknya itu nanti. Atau bahkan segala kekuatan Otsutsuki Momoshiki akan keluar jika dalam mode dewanya itu dengan Boruto nih, Rinnegan, Shinjutsu, cakra manipulasi Kinshiki, Jubi, dan beragam hal lainnya. Potensi semua itu telah menjadi world building yang menarik untuk Boruto sendiri kan ke depan nakama. Setelah fase 3 tahunan berlalu dan kita juga sudah melihat bagaimana kondisi gurunya Sasuke ya, serta keadaannya sedang kacau-kacaunya sekarang ini, masalah terbesar Boruto itu malah ada dalam dirinya sendiri itu si Momoshiki. Otsutsuki tersebut tak akan dengan mudah merelakan Borusiki dengan kekuatan primanya itu berdiam diri saja dengan keadaan terluka karena jurang kemarin kan. Kita ingat betul bahwa Momo itu memiliki beragam kekuatan yang menarik ya nakama, serta pengetahuan yang luas tentang dunia Otsutsuki sendiri loh. Salah satu bukti plot twistnya dahulu tentang membongkar rahasia omnipoten sendiri atau bahkan informasi mengenai God Otsutsuki Shibai. Nah sebagai bagian dari klan utama, kekuatan Momo itu memang tidak diperlihatkan semasif Kaguya nih, tetapi dia memiliki perubahan-perubahan Rinnegan yang terbilang unik malahan nanti dan potensinya sangat besar jika dalam diri Boruto nih. Pertama soal Rinnegannya. Kita tahu ya, salah satu hal yang menarik lainnya tentang Boruto yaitu dia selalu menutup matanya sepanjang waktu ya setelah luka yang pernah dia alami saat sebelum omnipoten diaktifkan. Ya meskipun fakta bahwa luka itu sudah sembuh dan selanjutnya dia juga memakai sarung tangan di salah satunya itu mungkin juga mengindikasikan bahwa salah satu kekuatan Momoshiki tersimpan di sana. Jika kalau dia Boruto menggunakan di salah satu sisi tangannya itu wajar teman-teman, karena bagian tangannya yang lain juga sudah ada segel karma pula kan. Apakah mungkin Boruto itu menutup matanya sering-sering itu karena menyembunyikan Byakugan Momoshiki ya? Dan di telapak tangannya kenapa dia digunakan sarung tangan itu karena untuk menyembunyikan Rinnegan si Momo. Itu bisa aja terjadi kan. Kami pikir di usia yang menuju fase 16-an tahun ini, seiring waktu berjalan Boruto pun dapat lebih memahami Otsutsuki Momoshiki dan kekuatan-kekuatannya loh. Mungkin yang dibutuhkan adalah lawan yang kuat yang memaksanya untuk membuat matanya tersebut membuka lagi dan melepaskan Rinnegan di tangannya. Karena harusnya sama-sama kita ketahui ya, salah satu kemampuan terbaik Momoshiki itu adalah penyerapan menggunakan Rinnegan sendiri.
Bahkan dia juga sudah menggunakan kembali teknik tersebut. Pada dasarnya tampaknya Momoshiki ini mengambil sesuatu ninjutsu yang diciptakan seseorang menggunakan tanda tangan tersebut dan manipulasi cakra untuk mengubah menjadi Shinjutsu. Karena balik lagi, semua teknik ninjutsu pada dasarnya adalah turunan dari Shinjutsu Otsutsuki teman-teman. Jadi dari sini masuk akal ya jika Momo mampu melakukan teknik penyerapan itu dan di mode Borushikinya dengan Borushiki itu dia juga mampu melakukannya. Sama seperti saat Momoshiki menyerap Kinshiki ya dan menggunakan batangan merah tersebut untuk bertarung. Hal seperti ini harusnya jika dimiliki oleh Borushiki pula. Nah, jika kita ingat Momoshiki itu memakan cakra Kinshiki ya melalui evolusi perubahan buah persik tersebut. Setelah itu Momo bertransformasi. Hasil dari kekuatannya juga tercampur dengan kemampuan Otsutsuki Kinshiki. Setelahnya validasi itu muncul. Rinnegan kuning sebagai bentuk evolusi tertingginya juga aktif. Di sana dia berbeda dari Momoshiki dalam mode normalnya. Jika Rinnegan sudah kuning itu artinya itu adalah mode bertarung yang sangatlah overpower. Kita tahu pada dasarnya Rinnegan memiliki kemampuan untuk menjadi seperti pohon dewa sendiri yang bisa menjadi sangat berguna dan memungkinkan Momoshiki untuk sulit kehabisan cakra ya. Nah, tentu Rinnegan punya keunikannya banyak sekali seperti Space Time Ninjutsu itu. Namun untuk kasus Momoshiki dia masih punya beberapa keistimewaan lainnya. Di samping itu, Byakugannya juga bisa melihat semua cakra dan titik tanketsu dari lawan-lawannya ya. Bahkan di Nakama hal yang sama berlaku untuk transformasi sempurnanya. Meskipun Boruto telah berulang kali untuk menghindari menggunakan kemampuan Momoshiki terlalu banyak itu, dia pada akhirnya juga akan dipaksa menggunakannya loh. Sekarang ini bakalan lebih menarik lagi pasal hubungan Boruto dan Momoshiki di era Time Shift to Blue Vortex sebentar lagi sepertinya akan segera tampil. Jika melisik chapter 1 hingga 12-nya kemarin belum ada tanda-tanda ya, kemungkinan chapter 13 sampai 20-an ke atas tuh Momo akan ditampilkan. Kembalinya jiwa sebenarnya dari sang wadah tersebut nih. Namun setelah hal buruk seperti keadaan Boruto yang sekarat ini teman-teman karena Jura, kebangkitan Momoshiki mungkin memang tinggal menunggu waktu saja enggak sih? Nah, kedua, rekombinasi dengan Otsutsuki Kinshiki dalam mode badasnya. Nah, kita detailkan lagi. Sekarang rasanya agak aneh juga enggak sih jika Boruto yang dicap sebagai God Killer penjahat internasional itu tak memiliki sesuatu yang berhubungan dengan Rinnegan, sementara dia mewarisi esensi karma Otsutsuki dari Momoshiki, di mana karma itu kekuatan yang bersumber dengan sangatlah masif kan. Akan sangat menarik jika sebenarnya Boruto sudah menyembunyikan sesuatu yang berkaitan dengan Dojutsu pula, dan itu Rinnegan di tangannya itu tadi. Kita ingat gak kabar awal-awal ketika kemunculan Boruto selepas 3 tahunan itu ada sesuatu yang menutup di tangannya ya, sarung tangan itu kan. Banyak yang maaf bahwa itu dari sarung tangan itulah Boruto menyembunyikan sesuatu yang mungkin dikenal sebagai Rinnegan itu. Benar sepertinya yaitu cukup masuk akal lagi jika melihat tanduknya aja muncul karena esensi dari karma yang merangsang mirip sama seperti punya Shiba itu. Bukan tak mungkin Rinnegan benar-benar muncul selepas Boruto menjadi 100% Otsutsuki ketika data itu sudah terbagi dalam dirinya atau dia menyerap sesuatu yang berhubungan dengan Jubi sendiri. Kenapa kita bisa bilang seperti itu? Ya karena perubahan bagi Otsutsuki yang sudah lama menjadi wadah bagi sosok jiwa sebenarnya dalam dirinya itu, dia akan menampilkan perubahan-perubahan khasnya lagi masing-masing. Jika sedih sebagai contoh nyatanya ya, perubahannya dalam esensi karmanya ketika melawan Naruto Sasuke kala itu benar-benar isiki banget kan. Bahkan sebelum reinkarnasi itu terjadi, dengan demikian ya Boruto juga tak menutup kemungkinan akan seperti itu pula. Momentum ini makin menjadi-jadi setelah para Ego Jubi sendiri ada di era sekarang. Para Ego Jubi mungkin akan memaksa Boruto menampilkan seluruh kekuatannya termasuk yang berhubungan dengan Otsutsuki dan karma kan. Di channel Saga Boruto to Blue Vortex kita telah menggambarkan semua itu dengan sangat luar biasa nih. Kita ngebahas bagaimana perubahan itu terjadi untuk Boruto sendiri hingga pertempuran besar-besar menyulitkan menghadapi Jura dan yang lainnya, karena kita juga belum tahu ya apakah para Ego Jubi ini semuanya mewarisi kekuatan dan beberapa Otsutsuki yang berhubungan dengan mereka, atau hanya kemampuan Shiba aja yang didapati dari quote berupa tanda cakran itu. Karena ini menarik setelah Jura juga menggunakan berentetan teknik yang terhubung dengan Jubi itu sendiri. Nah, sekarang bayangkan Nakama, jika karena Ego Jubi ini Boruto berada pada tahap di mana dia mengaktifkan stake tertinggi dalam mode karma yang bisa dibuka itu, tak hanya soal karma basic pertama yang menjalar di bagian tangannya, tak hanya menjalar ke seluruh tubuh maupun menampilkan tandunya, tetapi perubahannya identik dengan Otsutsuki dalam evolusi ketiganya atau keempat karma itu. Dari sanalah Rinnegan kuning itu akan muncul, yaitu akan menjadi sebuah plot hole paling menarik sebuah perubahan Borushiki sekarang ini kan. Kalian pasti tak asing mendengarkan kata berikut ini: jika keturunan Hagurumo dan Hamura bersatu, maka keturunan setelah itu akan mewarisi Dojutsu baru kan.
ya Boruto itu memang berpeluang dengan itu semuanya. Karena ini berhubungan dengan Otsutsuki Ishiki nih. Salah satu yang paling terdekat adalah perihal Rinnegan kuningnya. Karena sampai sekarang Momo sendiri sudah pernah menunjukkan kepada kita ya semuanya melalui transformasi kala itu, dan Rinnegan kuning itu muncul. Momo serasa dirasui kekuatan besar yang mengalir dalam dirinya kan, tetapi dia juga belum terlalu mahir kala menggunakannya. Nah, bukankah itu akan menjadi sebuah perpaduan kombinasi menarik tuh antara Boruto dan juga Momoshiki jika keduanya bersatu? Kemampuan yang muncul dari Rinnegan kuning itu jika berhubungan dengan Momoshiki pasti akan memprediksikan 3 hal besar yang kita sebutkan di intro tadi kan. Inukai Takeru no Mikoto. Kemampuan ini dihasilkan Momo setelah Rinnegan kuning itu muncul. Monster ular kayu dengan kekuatan besar yang bisa meledakkan seseorang itu adalah mode yang sempat dikeluarkan Momoshiki di evolusi Rinnegan kuningnya ya. Nah, dengan perubahan Borushiki mode itu bukannya tambah mengesankan nih, kekuatannya juga digunakan kembali lagi. Masih ada lagi Monkey Rocks. Nah, itu adalah monster golem api raksasa yang pernah ia tunjukkan sejauh ini. Kemampuan monster itu bisa meledakkan diri dan memukul mundur sosok seperti biju sendiri ya. Monkey Rocks adalah golem raksasa yang api yang panasnya mungkin bukanlah main. Momo kala itu tak terlalu efektif dalam menggunakannya, mungkin baru pertama kali ya, tetapi dalam mode Borushikinya nanti semua itu bisa saja berubah dan makin terkendali lagi. Bayangkan betapa masifnya kekuatan Borushiki ke depan nakama. Dan selanjutnya itu adalah Peasant Hunter api. Itu menarik loh, burung ini bisa meledakkan diri juga dan akan muncul berbarengan dengan golem api raksasa yang akan menghadapi lawan yang ukurannya sangatlah besar. Dengan Peasant Hunter dia bisa melumpuhkan lawannya itu. Dari mana yang kita baca, kemampuan Peasant Hunter api itu bisa melumpuhkan targetnya ya. Bukankah ini akan menarik jika perubahan itu terjadi di wujud Borushikinya? Dia bisa berubah cepat dengan Hiraishin tersebut dan melakukan Peasant Hunter. Wah, mengesankan. Sebagai catatan di sana ya, jika Boruto sudah mampu benar-benar membangkitkan kemampuan seperti itu, pasalnya Rinnegan kuning bukanlah sesuatu yang gampang didapatkan oleh Boruto sendiri. Ada banyak fase di mana seseorang membangkitkan Rinnegan dalam catatan sejarah, tapi Boruto ini sebenarnya memang diuntungkan karena background leluhurnya. Dan juga dia juga sudah cukup paham nih dengan karma dari seorang Otsutsuki sendiri. Tak main-main memang karma itu menyimpan segala data pertempuran pengalaman ribuan tahun seorang Otsutsuki yang dikompresi dan diberikan secara langsung pada diri sang wadahnya. Ya, meskipun awalnya karma itu digunakan sebagai media reinkarnasi dari sang Otsutsuki tersebut ya, tapi ini tergantung siapa wadahnya dan takdir seperti apa ke depannya. Apalagi Boruto ini cukup unik dan berbeda dengan kebanyakan karakter lain. Dia sudah sejak awal dikatakan mata birunya memiliki 2 persepsi pemahaman. Versi Momoshiki, mata biru adalah menghancurkan Boruto dan membuat kekacauan besarnya. Versi Toneri, mata biru itu akan menuntun Boruto menerangi jalan terjalnya hidup di masa depan itu nanti. Lalu mana nih yang akan dipilih Boruto sendiri? Takdir seperti apa yang berlanjut baik keturunan pria bermata biru dari 2 generasi sebelumnya, Naruto Uzumaki hingga sang kakek Namikaze Minato. Well, sekarang jika sudah tahu tentang itu, apakah Momo masih menginginkan tujuan besarnya untuk Jubi sendiri? Karena sebenarnya di chapter 12 kemarin Jura sudah memutuskan Boruto harus dimatikan ya untuk Kawaki saja yang menjadi makanan dari Jubi kan. Itu menarik. Kita sangat menantikan aksi dari si Momo sebagai bagian dari Otsutsuki ini. Tentu apakah para Igo Jubi sendiri akan tinggal diam? Oh, tentu tidak kayaknya. Mereka malah jadi sejak awal terlihat begitu marah dengan sosok Otsutsuki. Apalagi dengan situasi seperti ini setelah Boruto tahu Tokidama kan. Akan sangat menarik lagi jika kita bisa menyaksikan mereka itu saling bertarung untuk menentukan siapa yang lebih kuat nanti. Apakah Otsutsuki atau malah Igo Jubi sendiri? Kita tahu ya sebenarnya Jubi belum pernah seperti itu. Entitas yang pada zamannya menjadi sumber kekuatan dan pengembangan tekad Otsutsuki itu kini akhirnya punya sesuatu untuk memberikan perlawanan balik karena Code memberikan cakra melalui tanda cakaran tersebut yang notabene juga merupakan Shinjutsu Shibai kan. Dari sana apa yang dilakukan Code benar-benar menjadi bentuk kengerian nyata saat ini dalam dunia shinobi sendiri. Siapa sangka hal Code bakalan seseru ini dan berlanjut pada awak kening Jubi itu sendiri yang melahirkan Jura, Hidari, Matsuri, dan Bal. Salah satu bagian paling menarik tentang battle sengit ini nanti adalah Otsutsuki versus Igo Jubi. Jadi mereka itu ibaratnya 2 medan magnet yang saling tarik menarik ya. Awalnya dimanfaatkan salah satunya, namun mereka mendapati ego yang meluap-luap sehingga membuat sebuah evolusi terkhusus untuk Jubi itu sendiri yang disebutkan sebagai inkarnasi. Pernyataannya, apakah Otsutsuki masih lebih unggul sebagai pihak yang seringkali memanfaatkan Jubi untuk proses transformasi dan bertambah kuat, atau malah kebalikannya sekarang ini? Justru Ego Jubi akan lebih unggul sebagai pihak yang menjadi sumber kekuatan besar dari Otsutsuki karena proses yang disebut sebagai tekad mereka kan. Nah, info-info tentang manifestasi inkarnasi itu menjadi daya tarik menarik di kisah Boruto sekarang. Kita telisik lebih dalam lagi. Pada dasarnya Otsutsuki yang sudah muncul sekarang ini dan memanfaatkan Jubi adalah Kaguya Ishiki.
Namun di era ini, Otsutsuki yang sudah muncul dan memperlihatkan superioritasnya sebagai klan utama ada Kinshiki, Urashiki, Momoshiki, serta yang paling dianggap god adalah Shiba ya. Jelas mereka tak hanya alien parasit biasa, kemampuan mereka sungguh di luar nalar sebagai kasta yang dianggap sangat tinggi, klan bangsa langit cuy. Tapi Otsutsuki selalu melakukan tekad mereka untuk menumbuhkan pohon dewa yang ditanam di setiap planet itu. Akarnya akan menjulur dan menyedot sebagai bagian layaknya nyamuk itu, lalu sebagai hasilnya buah itu akan menjadi genetika kekuatan super besar bagi seorang Otsutsuki untuk melakukan transformasi menjadi yang tertinggi di alam semestanya sendiri. Proses itu bahkan bisa dilakukan berulang-ulang kali teman-teman. Nah, sempat dahulu ada pertanyaan ya, sebenarnya ada berapa banyak Jubi sih di era Shinobi sekarang ini? Bagaimana seorang Otsutsuki itu memilikinya? Apakah iya tiap Otsutsuki memiliki Jubi? Karena faktanya hanya Jubi di era Kaguya yang diekstrak oleh Hagoromo menggunakan Banbutsu Sozo untuk melahirkan 9 biju, setelah itu tidak diketahui lagi. Namun jika Jubi itu banyak berarti akan ada yang terkuat dan terlemah ya. Apalagi jika keseluruhan cakra Jubi itu digabungkan. Namun semua pemahaman kita berubah semenjak Ishiki menyembunyikan monster ekor 10 itu. Akhirnya menjadi mau menakutkan di era Boruto dewasa ini. Kenapa? Karena selepas Ishiki itu gugur kala itu, dia diwariskan tekadnya itu pada Code sendiri untuk terus berevolusi ya, memberi makan Jubi dan Otsutsuki entah Boruto atau bahkan Kawaki dan memakan buah dari pohon dewa tersebut, lalu jadilah yang terkuat di alam semestanya sendiri. Tapi gimana hasilnya? Ya parah cuy. Apa yang dilakukan Code dengan tanda cakranya kemarin itu membuat Jubi sendiri malah berevolusi kan. Dia mungkin gak sadar bahwa cakranya itu adalah Shinjutsu Shibai pula. Pada dasarnya itu gini ya, keempat Jubi yang memiliki ego ini bisa dianggap Sumiaka versi lebih super dengan Rinnegan di matanya. Mereka muncul secara bersamaan dan serasa mengingatkan kita dengan gerombolan Penrikudo kan. Jika kita cermati lagi perubahan tubuh mereka seperti mirip Kawaki dan mengingatkan kita pada pecahan Jubi Kaguya kala itu yang bisa menjadi senjata. Nah, tubuh atau bahkan tangan-tangan tajam itulah yang ditampilkan dari Jubi Sasuke dan juga Bug ya. Kemampuan manipulasi Jubi terbilang menarik teman-teman karena dia seperti Zetsu dahulu yang bisa meniru bentuk orang lain. Siapa yang akan diserap menjadi pohon maka akan menyerupai bentuk orang yang diserap tersebut. Itu terlihat kepada Sasuke ini. Nah, kalau dari apa yang dilihat, salah satu ego Jubi yang mirip dengan Jigen itu di belakangnya juga terdapat semacam tanda Rinnegan seperti Naruto kan. Itu Hagoromo dahulu juga memilikinya. Makin kesini memang makin seru lagi tuh. Apalagi si Jura telah menampilkan beragam kemampuan supernya tuh. Para ego Jubi itu bisa dianggap layaknya masih seorang bocah yang begitu penasaran terhadap sesuatu dengan sangat tinggi. Apalagi dari Matsuri dan Bug ya kecuali Jura sih ya. Naluri mereka untuk berkembang mengetahui keingintahuan yang meluap-luap itu mampu mengalahkan naluri alami mereka untuk memakan Otsutsuki secara langsung, sesuatu yang menjadi kebiasaan mereka. Oleh karenanya mereka juga tak mengejar Boruto yang kabur kala itu dan membiarkan dahulu karena rasa penasarannya. Namun setelah ending chapter 12 kemarin, Jura sudah menentukan siapa yang akan dimakan dan siapa yang akan dilenyapkan. Kawaki yang akan dimakan dan Boruto yang akan dilenyapkan. Itu memang mengesankan. Keempat entitas ego Jubi itu akan mencari cara untuk memuaskan rasa haus akan pengetahuan yang mereka miliki ya. Mereka bisa mulai mempelajari sesuatu terkait dimensi Ishiki, tempat mereka dikurung sebelumnya, mempelajari para Otsutsuki yang dulu pernah singgah di bumi, maupun mereka akan mempelajari cara Otsutsuki itu berevolusi dan mencegahnya sehingga akan menjadi dual sengit pada nantinya. Di sana mereka juga akan mengetahui bahwa di bumi sendiri sebelumnya juga telah ada kekacauan besar yang disebabkan oleh Akatsuki, Biju sendiri maupun seseorang yang bernama Otsutsuki Kaguya. Karena itulah kami rasa selain Otsutsuki, kemunculan para ego Jubi inilah yang kita anggap akan berpotensi membuat era Shinobi akan diambang akhir ya, dan kekacauan Konoha besar-besaran di masa depan itu nanti terjadi saat Boruto menginjak usia 16-an tahun dan pertempuran antara ia dan Kawaki terjadi ya. Ego Jubi juga akan menjadi antitesis menarik buat klan Otsutsuki sendiri. Siapa yang akan menang? Ya jelas salah satu di antara mereka akan menyebabkan kengerian fatal dalam dunia Shinobi sendiri. Otsutsuki tak akan semudah itu mengendalikan dan menghancurkan mereka. Apalagi sekarang ini Jura telah mengetahui motif Boruto ini kan. Apakah di era ini bakal ada plot twist untuk Jubi itu sendiri? Who knows? Kita nantikan kebenarannya lebih lanjut. Sepakat nakama semuanya? Gimana? Itu menarik kan hipotesa yang cukup panjang ini dan penggabungan beberapa data kemarin itu. So, jadi itulah tadi ya bahasan kita mengenai hipotesa Shinjutsu di Momoshiki, Rinnegania Karma serta potensi kekuatan Otsutsuki lain dalam diri Boruto ke depannya yang akan berhubungan pada Momoshiki yang melawan ego Jubi itu sendiri. Ya, that's really interesting. Oh ya, jangan lupa ya untuk subscribe 3 channel terbaru kita tadi ya teman-teman. Saga Boruto 2 Blue Vortex, Joy Boy The Library of Nika, dan juga Shonen Sodeshi. Nah, kita lanjutkan lagi next time, oke? Jadi yang ditanyakan silahkan ya, feel free tulis di kolom komentar di bawah ini teman-teman.
Thanks ya telah menonton video ini sampai akhir, and we'll be come back again.